lebih banyak merawat ibu kali ya. Walaupun musiknya tetap saya prioritasin juga si Fagettosnya, tapi ya itu tadi, jadi waktunya saya nggak bisa yang benar-benar yang misalkan tiba-tiba 6 atau 5 hari kayak gitu, yang nggak pulang-pulang, kecuali kalau ada pulangnya dulu 1 hari, misalnya saya berangkat lagi itu masih bisa lah. Walaupun di luar Kota. Jawa, kota. Iya, walaupun di luar kota, saya sih pengennya ada jeda untuk bisa pulang dulu. Saya untuk memastikan ibu saya kondisinya bagaimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dengan Bang Teguh Fagettos. Halo Bang. Halo Bang Jaki, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Senang nih guys ketemu Bang Teguh Fagettos. Mau sempat datang dan ketemu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Ben Bang? Ben alhamdulillah baik. Beberapa hari kemarin kita baru aja ada konser di luar kota. Terus ya kayak single alhamdulillah kita masih tetap produktif. Mau kita keluarin juga dalam waktu dekat ini insyaallah. Ben waktu pertama kali muncul tahun berapa Bang? Kita sih kebentuk kalau si Fagettos ini lumayan cukup lama, tahun 99. Tahun 99, dan apa namanya, kita memang berangkatnya dari festival ke festival. Dulu 99 sampai tahun berapa, 2003 kita masih bawain lagu-lagu orang, karena waktu itu kan kalau festival tuh selalu ada lagu wajib. Ya. Lagu wajib, tetap lagu orang tapi ya, tetap lagu orang. Terus lagu pilihan umumnya masih lagu orang juga, belum lagu ciptaan kita sendiri. 2002-2003 kita mulai bikin karya sendiri. Terus 2004 Ya. kita ngikutin ajang satu festival yang memang di situ selain lagu wajib lagu orang, kita disuruh bawain lagu kita sendiri tuh. Dan alhamdulillah kita masuk kompilasi 10 besar 2004, cuman banyak orang yang nggak tahu mungkin. Kalau 2004 itu karena memang waktu itu promonya juga mungkin boleh dibilang nggak berjalan, karena waktu itu mau bikin klip segala macam ternyata tidak terrealisasi dari pihak label. Akhirnya 2005-2006 tuh ada ajang festival lagi, festival lumayan cukup besar. Kita masih ikutin lagi tuh. Nggak kapok ya? Nggak kapok. Sebenarnya dari 99 kalau Sukabumi kita sering sampai pernah kita tuh tahun berapa ya? Pas mengikutin lagi tuh sama panitia, ini nggak boleh sih Pak, kita juga boleh gitu. Banyak yang protes katanya menang mulu katanya kayak gitu. Dulu Sukabumi ya, ini Sukabumi, berbicara Sukabumi. Ini band asal Sukabumi. Sukabumi. Anak-anaknya Sukabumi. Sukabumi semua. Terus teman-teman nongkrong atau teman apa? Oh iya, oke. Jadi saya sama ada gitaris namanya si Kang Sony sama Nuki, tetanggaan. Ya. Yang dua lagi, Ebot yang basis sama drummer. Kebetulan dia satu sekolahan sama Nuki, yang tetangga saya itu, yang gitaris itu. Jadi apa ya? Ibaratnya kita tuh udah benar-benar dekat banget gitu. Ya. Awalnya mungkin mereka punya band masing-masing. Begitupun saya sendiri dulu waktu zaman SMA punya band juga. Kebetulan waktu itu saya bukan vokalis lagi, saya main drum. Vokalisnya tuh adanya Syahrini waktu itu. Emang Syahrini asalnya sini? Siapa? Syahrini. Iya, setahu saya dulu memang orang Sukabumi. Saya sama adeknya. Oke. Sama adeknya satu kelas sama si Sahrani. Dulu tuh Syahrini dan Syahrini. Nah, betul. Dia jadi manajernya Syahrini waktu itu memang. Dia vokalis saya dulu saya main drum. Nah, pas singkat cerita ketemu sama anak Fagettos ini, ya kita punya visi misi yang sama. Nggak tahu, saya lupa ya dulu kenapa saya dijadiin vokalis. Waktu itu seingat saya di rumah lagi karaokean, bagus juga suara katanya. Nah, bilang gitu, walaupun saya nggak pede sebenarnya. Wah, bagus apaan, tapi dicoba akhirnya ya mereka cocok, dan saya pun nikmatin gitu ngeband sama mereka, dan
Itu sih cerita ini ya, awal muasal Siva gitu sendiri itu ya. Tahun 99, 12 Mei. Tuh. Kalau untuk ini, sorry tadi saya kepotong apa? Sampai masuk major label yang Sony Music. Sony Music. Pertama kita ngeluarin album yang Ada Kehadiranmu, Saat Kau Pergi, Betapa Aku Mencintaimu itu 2007. Dan apa banyak banget orang-orang sekitar, keluarga, termasuk teman-teman saya yang apa ya, saya nggak bisa bilang satu persatu, mereka yang support kita. Iya. Termasuk salah satunya ada Aris. Katanya udah pernah ngobrol sama Aris Nur. Pasti dong, Bang Aris Nur ya. Beliau tuh salah satu orang yang nemuin kita sama Pak Yan Johana, orang Sony Music waktu itu. Dan dulu tuh kita dengerin bareng-bareng sama Pak Yan lagu kita, dan Pak Yan suka saat itu. Ya cerita singkatnya itu sih kisah Siva gitu sampai bikin album yang pertama sama Sony Music, ya kurang lebih itu mungkin. Tapi terbayar kan setelah sekian lama ikut apa nih lomba. Alhamdulillah karena itu kan bertahun-tahun kita ngikutin ini itu festival. Event-event. Ya, dan kita pun bikin lagu tuh kita pernah masukin ke beberapa label di Indonesia tuh. Ditolak. Nah, sebenarnya nggak ada kata ditolak, cuma begini, lucu, maksudnya kata si orang label itu katanya tunggu 1 bulan, nanti kita kabarin. Tapi kita nunggu 1 bulan tuh nggak ada sama sekali jawaban sama sekali waktu itu. Karena waktu itu tuh kan beda sama sekarang ya. Ya. Kalau waktu itu untuk masuk major label tuh benar-benar sangat susah menurut saya. Kalau sekarang kan bisa kita bikin sendiri zaman digital kan. Dan waktu itu tuh benar-benar apa ya namanya, kayak saya sebagai vokalis misalkan nih mirip sama vokalis band apa yang udah saat itu mungkin udah rilis, udah keluar, udah terkenal, mungkin susah untuk diterima. Karena ngapain ini udah ada yang kayak gini misalkan. Jadi mereka nyari karakter yang berbeda gitu. Ya alhamdulillah makanya Pak Kitus tuh dulu sampai bisa kerja sama Sony Music. Dan dulu tuh tadi bilang terbayar itu, saya selalu yakin berkat doa dan perjuangan selama itu. Alhamdulillah RBT Vagetus dulu tuh lumayan cukup besar dan kita menduduki di peringkat pertama. Lumayan cukup lama dan nggak satu lagu di antaranya Ada Kehadiranmu saat itu, Betapa Aku Mencintaimu, sama Saat Kau Pergi. Itu yang paling peringkat pertama tuh posisinya tuh. Itu alhamdulillah sih terbayarnya itu mungkin Bang. Dulu jualannya fisik ya? Enggak. Dulu sempat kita jualan fisik. Nah, kita kan ada kaset CD dan CD-nya pun sama kaset dulu alhamdulillah. Kalau CD sama kaset memang tidak sebesar yang Arbit dulu, Ringback baru-baru Ringback tuh. Tidak sebesar itu, tapi alhamdulillah itu terjual berapa copy, banyak banget alhamdulillah. Itu CD sama kaset tuh. Ya kita paling tidak udah apa sih ngalamin itu lah, karena kan kalau maaf ya maksudnya kalau misalkan katakanlah artis baru yang sekarang mereka mungkin nggak ngalamin kayak kita dulu, kayak ada jualan fisik CD kaset dan kita bisa apa kayak nemu CD atau kaset kita di toko-toko CD yang benar-benar original kayak gitu, itu rasanya bangga banget saat itu. Gitu. Nyangka nggak kalau jadi artis? Dan kenal gitu. Gimana ya? Ya gak nyangka mungkin ya, tapi dari awal tuh selalu yakin. Yakin tuh maksudnya berkat insya Allah, maksudnya dengan doa dan ikhtiar, terus yakin aja suatu saat pasti ketemu kok gitu. Ada keyakinan itu dan selalu orang tua ngedoain itu. Kayak mimpi sih. Kayak mimpi setiap kayak terutama kalau kita manggung di luar kota, di saat mereka ikut nyanyi bareng, wah itu luar biasa maksudnya. Gila, kita dari Sukabumi manggung tiba-tiba misalkan di Kalimantan nih, orang yang sebanyak itu di lapangan nyanyiin lagu kita nih. Ini kita kayak apa ya? Kayak mimpinya tuh maksudnya mereka bisa hafal gitu. Ya itu mungkin karena berkat promo marketing dari si label itu sendiri juga kebantu kan. Mereka memasarkan kita di radio seluruh Indonesia. Terus TV juga, dan alhamdulillah lagu-lagu kita tuh dulu sering dipakai soundtrack ini FTV kayak sinetron kayak gitu. Sedih ya? Gitu Bang. Enakan zaman dulu atau zaman sekarang? Aduh. Musik. Gimana ya? Aduh.
kalau jujur ya, untuk saya pribadi sih, saya ngerasa enakan dulu. Kalau saya pribadi. Karena dulu memang mungkin kebetulan mungkin pas di saat si Vagetos emang ya alhamdulillah waktu itu naik juga, dan apa ya, gini, saya ngebandinginnya kalau zaman sekarang tuh nggak tahu ya. Kita kan nggak cuman Vagetos saja nih, ada beberapa banyak teman kita band-band lain yang memang seangkatan mungkin sama kita waktu itu, mereka juga lumayan cukup produktif untuk ngeluarin single-single. Tapi memang tidak kayak dulu, maksudnya ininya apa ya namanya, entah penerimaan dari si masyarakat Indonesia-nya atau gimana. Sekarang tuh saya lebih kayak agak sedikit membingungkan buat saya. Sebenarnya maunya masyarakat Indonesia itu seperti apa? Apa mungkin karena memang sekarang memang benar-benar sangat banyak banget munculan ini yang berbagai macam genre mungkin. Itu sih bagus ya, maksudnya bagus, ada apa namanya, ada perkembangan mungkin. Cuman apa masyarakat itu sehingga pusing karena saking banyaknya harus memilah-milih gitu. Nggak ngerti. Pokoknya kalau saya pribadi sih enak zaman dulu kalau saya pribadi. Kan suara abang itu berkarakter tuh. Aduh, makasih alhamdulillah. Ya makanya kalau misalnya dengan band lain itu, ketahuan ini suaranya Bang Teguh gitu kan. Itu gimana Bang? Menjaga supaya tetap karakternya itu tetap kayak gitu aja. Iya sih, sebisa mungkin saya sih tetap dalam berkarya, terutama saya dalam bernyanyi pun ya saya mencoba untuk jujur aja gitu, nggak mau jadi orang lain. Apa yang saya punya seperti ini ya saya pertahanin seperti ini, memang saya nyamannya udah seperti ini. Kayak bikin karya pun saya selalu mencoba jujur. Hampir semua lagu Pak itu sebenarnya itu diambil dari pengalaman pribadi, Bang. Siapa yang ciptain? Kebanyakan mungkin Teguh. Wih, kebanyakan ya. Kebanyakan, dan itu hampir semua diambil dari pengalaman pribadi gitu. Karena kan ada juga banyak teman-teman yang bikin lagu itu kadang yang memang ngayal gitu ya, terus atau kalau enggak mungkin dari pengalaman temannya kayak gitu. Kalau saya mungkin kebetulan memang apa yang udah saya alamin, sehingga kalau misalkan lagu-lagu yang sedikit sedih, emosi kayak lagu Saat Kau Pergi lah. Makanya kalau saya nyanyi mungkin agak sedikit emosi karena dulu pernah ngerasain itu mungkin. Ditinggalin. Iyalah kalau Saat Kau Pergi ditinggalin. Artis lu tinggalin, parah lu. Dan kita sama cowok lain lagi tuh. Iya gitu Bang. Banyakan ini duitnya. Aduh. Amin. Terus ngebentuk supaya band itu tetap utuh kayak gimana Bang? Iya. Soalnya kan sampai sekarang tuh bandnya masih tetap utuh. Sedangkan abang ini kan sekarang kalau dilihat kan lebih sibuk mengurus ibunda tercinta kan. Iya. Dan yang lain-lain mau menunggu abang itu. Oke. Kalau cara mempertahankan si band itu untuk tetap kompak mungkin ya karena kita memang udah lama terbentuk dan kita udah kayak keluarga, kita saling mengesampingkan ego kita masing-masing, terutama dalam kita pas diskusi lagi mengaransemen lagu tuh, itu sering percekcokan tuh. Namanya 5 kepala pasti punya pemikiran yang berbeda-beda dong. Ada yang pengen begini. Ini gimana caranya, maksudnya sampai menyatukan ide-ide dari kelima kepala ini biar jadi satu lagu yang musiknya enak gitu, orang suka, dan kita pun tetap ini, maksudnya tetap ngerasa puas bahwa ini tuh bukan maksudnya ibaratnya bukan kita jadi si musiknya, maksudnya tetap ini yang mau kita loh gitu. Tetap itu kita coba sebisa mungkin untuk pertahanin itu. Itu kita karena udah kayak keluarga, kita benar-benar saling mengetahui sifat masing-masing. Mereka mungkin tahu kalau Teguh itu lagi marah bagaimana, dan mereka tahu cara ngadepin Teguh itu mesti gimana gitu. Begitupun saya sebaliknya sama mereka di saat mereka ada yang lagi gak mood gitu, ya saya mesti gimana gitu cara ngadepinnya. Mungkin itu. Dan kalau apa tadi satu lagi lupa. Tadi itu apa nih Bang? Itu menjaga kekompakan. Terus itu mungkin saya terkait yang saya mengurus ibu saya. Ibu saya. Iya. Dulu memang saya sempat vakum. Sebenarnya dalam artian vakum bukan vakum yang benar-benar total gitu, enggak. Cuman saya minta waktunya karena
saya harus mengurus ibu saya tuh, ya bisa dibilang 1 hari 24 jam tuh benar-benar harus saya jaga, karena yang tahu kondisinya saya. Kebetulan saya anak paling bontot dan belum menikah. Jadi biarlah ini jadi jatah saya untuk ngurus beliau gitu. Walaupun saya ada kakak-kakak gitu, tapi kan mereka udah pada nikah semua. Jadi namanya udah nikah, udah punya anak, pasti waktunya terbatas. Mereka harus kerja, harus ini buat anaknya, buat, jadi ya udahlah, buat ya ini biar jadi jatah saya gitu. Dan mereka anak Faketos pun ngerti mungkin akan hal itu. Jadi saya kasih penjelasan ke mereka, kalau seandainya memang memungkinkan ada acara yang tidak terlalu makan waktu lama, misalkan 6 hari atau 5 hari berturut-turut, cuman sebenarnya nggak apa-apa kalau main misalkan mau 5 kali main, cuman saya pengen ada jeda gitu. Misalkan 2 hari berangkat, saya ada pulang lu sehari aja buat ketemu mama saya untuk ngurusin gitu, terus saya Kerja bisa lagi. titipin ke kakak saya. Iya, saya jalan lagi kayak gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini alhamdulillah berjalan itu, dan dengan waktu yang barusan saya bilang gitu. Ada nggak pesan ibu? Udah nikah aja gitu gimana? Nah, kalau terkait masalah itu, jadi kan kalau saya di Instagram tuh begitu saya posting tuh, banyak orang yang kenapa belum nikah katanya. Kali aja kalau misalkan Bang Teguh nikah katanya mamanya sembuh dan gitu kan. Tapi sebenarnya kan mereka nggak tahu gitu kondisi mama saya seperti apa. Kalau mungkin mama saya apa, iya oke, cuman terbaring aja nggak bisa ngapa-ngapain, tapi bicara seger gitu, itu mungkin saya pasti bisa tahu dong Oke. maunya mama saya bagaimana, masalah saya terkait menikah atau belum. Ini masalahnya mama saya bicara pun susah. Jadi gimana saya mau tahu gitu, maksudnya gimana saya bisa tahu kalau mama saya itu pengen saya menikah. Nah, jadi ada satu cerita yang memang, aduh itu sebenarnya jarang saya publikasikan. Karena saya memang paling dekat banget sama mama saya. Kelas 6 SD bapak saya udah almarhum. Dan mama saya memang nggak nikah lagi. Itu kurang lebih tahun entah 94 apa 95 waktu bapak saya meninggal tuh, waktu saya SD. Jadi kedekatan saya sama mama saya memang dekat banget ya. Sampai tidur pun sama mama dulu. Kelas Sampai sekarang pun SMA pun. Oh gitu. Orang-orang kan sebenarnya aneh kalau gitu. Aneh, lu udah gede masih tidur sama Anak mama ya? iya gitu makanya Bang. Jadi gimana ya, maksudnya saya untuk ngungkapin sama orang-orang tuh agak sulit, maksudnya gimana saya sayangnya sama mama saya, dan karena kan yang tahu apa-apa itu tentang mama saya gitu loh. Dulu tuh jadi kan mama saya ketika saya masih ingat waktu kecil, mungkin ada yang ngelamar gitu. Waktu bapak saya udah waktu itu guru katanya. Namanya saya masih kecil, nggak boleh nikah lagi. Saya bener gitu waktu kecil, nggak boleh. Nah, tapi memang mama saya kayaknya waktu itu nggak niat juga, nggak mau nikah lagi. Jadi pas waktu itu saya selalu berusaha untuk buat mama saya nggak kesepian gitu, ngerti nggak? Oke. Maksudnya saya sebagai anak, kan mama saya nggak ada yang nemenin lagi gitu, tapi saya sebagai anak saya pingin gantiin papa saya, pingin mama saya Senang. itu. Sebelum mama saya sakit begini, beberapa tahun sebelum sakit, 2017 kurang lebih itu sakitnya, ada beberapa fase yang mama saya lewatin, yang saya sebagai anak itu lumayan cukup berat tuh. Namanya orang kalau udah sepuh kadang dia mulai lupa, bicaranya mulai diulang-ulang. Ada juga mungkin yang masih segar itu nggak sampai pikir atau segala macam. Itu kalau mama saya pernah tuh sampai diulang-ulang, sampai sholat pun terus berkali-kali. Mah udah beres tadi, udah sholat. Belum katanya, belum sholat aja terus beliau nih. Nah itu, tapi nggak lama baru beliau sadar lagi. Terus kadang ingatan yang masa lalunya tuh kuat banget. Beliau tuh ngerasa orang tuanya tuh masih ada, dan beliau tuh maksa banget pingin pulang ke rumah orang tuanya yang dulu. Itu tuh nggak bisa dijual kayak gitu, marah tuh. Mama saya kan sayang banget sama saya, nggak kayak memanjain gitu. Tapi begitu saya makan udah meninggal gitu, itu melototnya sama saya. Sampai saya kaget, kok bisa begini, kok jadi begini. Tapi ya terutama buat para fansnya Fagetos nih, yang masih punya orang tua lengkap, kalau kalian ngalamin
hal yang seperti ini. Mudah-mudahan kalian sebagai anak bisa mengerti, karena semua itu di luar kesadaran orang tua kita. Ketika orang tua kita jadi cepat marah segala macam, kita harusnya justru mungkin buat kita dapetin pahala itu ya sebagai anak kita harus sabar dan kita harus tetap sayang sama orang tua kita. Nah, dulu di rumah memang ramai, ada beberapa kakak saya yang walaupun udah menikah tapi di rumah bareng-bareng sama mama. Sebagian memang udah di rumahnya masing-masing. Ketika yang satu keluarga itu, yang kakak saya itu dia pisah juga. Nah, mama saya udah mulai ngerasa sepi ya di rumah. Sepi ya. Terus sambil tatapannya kosong ke depan ngomong begini mama saya. Mungkin ntar kalau gue udah nikah pun mama bakal ditinggal, bakal sendiri ya. Itu dulu tuh saya sampai nangis, saya sampai peluk. Enggak mah. Itu udah jadi artis itu. Iya. Wih. Kalau nanti teguh udah nikah pun pasti bareng-bareng sama nah saya kenapa jarang ngomong kayak gini, ini kan seakan-akan kayak saya ngasih tahu ke orang-orang kayak mama saya ngelarang nikah. Enggak, sebenarnya enggak gitu, cuman kan namanya udah sepuh ya ngomong begitu, itu emang ngalir gitu aja waktu itu, ngerasa kesepian mungkin. Nah kesini kan saya memang paling peka banget, ngerasain banget gimana mama saya. Sampai kesini tuh tadi saya bilang udah mulai lupa, tapi kadang inget lagi. Terus karena beliau ini kan sebenarnya aktif di pengajian ya, beliau yang mimpin pengajian ibu-ibu tuh, kesibukannya itu setiap sore mimpin pengajian ibu-ibu, paginya ngaji kemana-mana gitu beliau. Tapi setelah udah jalan, udah mulai tuh tadi itu kadang pakai baju tuh kebalik, tanpa sadar beliau biasa-biasa aja gitu ke masjid. Saya tuh pas saya tuntun, mah ini kok kebalik pulang lagi. Setelah itu saya selalu dandanin beliau, saya bedakin, saya lipstikin. Makanya saya kalau misalkan kayak saat itu kayak keluar kota lagi acara Mafak itu atau sendiri memang gitu, saya selalu nyempetin buat kayak nyari bedaknya buat beliau. Padahal kan jaraknya jauh tuh dari Jakarta ke Sukabumi kan, waktu zamannya belum ada tol dan sebagainya. Betul ya, itu perjuangan emang ya lumayan. Oh ya, tadi saya lupa cerita masalah perjuangan si Fagetos itu sendiri. Waktu itu kita ke Jakarta, masih ingat banget kita ini ya, sampai naik kereta, naik bajai yang memang dengan uang yang pas-pasan, bener. Dan kita nahan lapar karena buat pulang nanti gimana. Itu saya lupa cerita. Nah itu makanya saya ingin memotivasi untuk teman-teman, terutama adik-adik kita nih yang punya band atau sebagai penyanyi solois. Kalian jangan pernah putus asa untuk terus berjuang. Kalian punya karya, tetap semangat. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa masuk major label dan lagu kalian bisa didengar sama masyarakat Indonesia. Amin. Nah, ibu sakit apa, Bang? Hasil diagnosa kata dokter katanya ada penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kanan. Waktu itu pas pertama ngedrop tuh saya lihat ibu tuh di ranjang sekitar 1:30 lebih lah. Malam. Kok di spray tuh kayak basah gitu. Beliau kayak ngompol, nggak biasanya kan. Saya bangunin pelan-pelan. Mah, ke airnya bersihin ini, ngompol kan. Pas begitu saya bawa udah mulai sempoyongan gitu jalannya. Itu saya udah perasaan udah campur aduk, kebayang dong gimana. Esokannya saya bawa ke rumah sakit Sukabumi, yaitu hasilnya. Terus sempat dirawat beberapa hari, masih begitu, tapi lumayan masih bisa bicara beliau. Terus pulang ke rumah, bawa lagi ke rumah sakit yang berbeda. Pengen tahu kita kan namanya anak, maksudnya maksudnya ikhtiar aja, penasaran, pengen coba ke sini. Ternyata sama aja ininya untuk hasil diagnosanya. Sampai akhirnya singkat cerita saya bawa juga ke Gatot Subroto, waktu itu ditangani sama Bapak Dokter Terawan pernah itu. Betul. Nah itu hasilnya ya sama itu. Dan di sana ada metode yang mungkin untuk pengobatan itu lumayan canggih, tapi ya kembali lagi semua Allah yang nentuin sebenarnya. Tapi paling tidak kita udah pernah berusaha, udah ikhtiar. Beberapa pengobatan alternatif juga udah kita cobain. Kalau sekarang enggak tuh kenapa? Karena memang melihat kondisinya yang enggak mungkin saya bawa ke tempat jauh ya. Tapi setiap
per bulan sekali 1 atau 2 kali ada suster ke rumah buat kayak bongkar pasang gantiin selang, karena mama saya tuh masih pakai selang Untuk makan. untuk makan, cuman susu doang gitu. Jadi mulut tuh benar-benar, kebayang nggak sih bang, kering gitu. Kita aja kalau nggak minum gitu 1 hari kayaknya nggak kuat nih, kering gimana rasanya nih kerongkongannya. Jadi, mama saya luar biasa, alhamdulillah masih bertahan aja gitu. Ya cuman Udah berapa tahun sih sakitnya bang? apa? Udah berapa tahun? Udah mau 7 tahun sekarang, 7 tahun. Lumayan cukup lama, 7 tahun. Guys, minta doanya buat ibunda Bang Teguh Fagetos, semoga cepat sembuh dan Amin. sehat seperti Sideka. Amin. Amin bang. Makasih Bang Jaki doanya. Amin. Bang, Iya. dulu kan di Sony ya, di label. Iya. Sekarang masih di label yang sama atau udah pindah? Oh udah enggak ya, udah pindah. Di Sony kurang lebih sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun apa 7 tahun ya? Ya kurang lebih itu lah. Antara 6 tahun. Sekarang di label apa bang? Ada nama labelnya Brew Musik. Brew Musik. Kenapa nggak jual sendiri bang? Kayak band-band yang lain kan udah mulai jualan sendiri tuh. Oh iya ya. Karena mungkin kita belum pengalaman untuk itu dan mungkin nggak ada timnya juga. Jadi memang boleh dibilang kalau Fagetos tuh untuk masa itu mungkin masih blank banget, masih, karena kan ya banyak teman-teman saya sih yang memang mereka tuh cukup ngerti gitu masalah itu, untuk apa ya, katakanlah yang indie ya, kayak gitu, dia bisa ini sendiri apa-apanya. Kalau si Fagetos ini kayaknya mesti belajar dulu. Jujur aja untuk hal itu belum cukup tahu gitu, dan mesti memang harus ada orang-orang jadi timnya gitu yang ngerti itu. Biasa kan kalau misalnya vokalis band itu udah terkenal ya, biasa dia mungkin ngambil solo. Abang kok nggak ngambil solo nih? Gitu. Banyak orang yang ngambung solo dan sebagainya. Kenapa harus begitu? Oh, nggak boleh ya? Oh enggak, boleh. Oke. Sebenarnya pernah solo, tapi solo bukan solo yang memang ini sih, itu kayak solo dipaksain apa gimana ya. Waktu itu untuk ngisi kekosongan aja. Jadi ceritanya si Fagetos mungkin belum adalah satu apa namanya, satu apa nih peristiwa atau apa ya, satu ini yang memang waktu itu si Fagetos pernah nggak boleh untuk ngeluarin single selama beberapa tahun. Jadi saya waktu itu isi dulu tuh dengan saya solo untuk ngisi kekosongan, biar menjaga eksistensi, biar orang tuh tahu bahwa Masih ingat ya? betul, karena kan walaupun saya solo tapi tetap embel-embelnya Fagetos, Teguh Fagetos. Jadi sebenarnya kalau untuk niat solonya banget itu mungkin belum ya. Kalau yang dulu tuh itu bukan yang sepenuh hati banget, belum persiapan segala macam. Adapun sekarang mungkin karena itu ya, itu yang pribadi itu di channel sendiri itu lebih agak sedikit iseng juga. Udah berapa album sampai sekarang bang? Kalau album si Fagetos berapa ya? 1, 2 sama religi 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 tuh itu sebenarnya kompilasi, ada 3 band sih sebenarnya waktu itu. Kenapa nggak banyak sih Fagetos itu album? Karena saat itu kesini tuh yang bajakan makin marak tuh dari pihak label, tiba-tiba berubah pikir, mereka tuh pingin jualannya tuh nggak album lagi, mereka tuh pingin single per single. Sementara waktu itu sebenarnya kita udah siapin materi untuk album berikutnya tuh kita udah siapin. Sebenarnya kita tuh apa ya, ini juga sedikit kesel, aduh kita pengen, karena kan kalau sebuah band tuh identitas kan, misalnya kalau album gitu. Tapi ya apa boleh buat, waktu itu kita nerima aja, karena memang waktu itu udah nggak ada toko CD-nya, udah mulai pada nggak ada tuh. Tapi kita masih di Sony waktu itu ya. Udah nggak ada, dan tahu sendiri dong, malah sekarang tuh enggak, kesini setelah itu tuh ada jualan malah di toko ayam, tahu sendiri. Maksudnya di tempat jualan ayam. Betul. sampai segitunya kan, karena memang toko yang original gitu udah pada nggak ada. Betul. Ya gimana ya? Yang teman-teman lain itu semua di Jakarta stay atau di Sukabumi? Yang 2 Jakarta, karena istrinya memang orang sana. Kalau yang 3 termasuk saya di Sukabumi. Kalau dulu sih mereka sebelum menikah semuanya memang kita tinggal sempat di Jakarta beberapa tahun. Kita di daerah Kuningan ya waktu itu. Anak kota dong ya? Apa? Anak kota dong. Di ini di Rasuna. Maksudnya gitu.
pindah-pindah sih, terus kita Sudirman, terus terakhir di mana ya, kita Casablanca nggak usah. Lebih banyak merawat ibu atau bermain musik sekarang? Gimana ya, ya mungkin ya lebih banyak merawat ibu kali ya, walaupun musiknya tetap tetap saya prioritasin juga sebagai atasnya, tapi ya itu tadi, jadi waktunya saya nggak bisa yang benar-benar yang misalkan tiba-tiba 6 atau 5 hari kayak gitu, yang nggak pulang-pulang, kecuali kalau ada pulangnya dulu 1 hari, misalnya saya berangkat lagi itu masih bisa lah. Walaupun di luar Kota. Jawa, kota. Iya, walaupun di luar kota, saya sih pengennya ada jeda untuk bisa pulang dulu, saya untuk memastikan ibu saya kondisinya bagaimana gitu. Sekarang kan sejak udah nggak COVID nih, tawaran manggung udah mulai ada lagi tuh, Bang. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Karena sekarang tuh lagi ini ya, lagi musim acaranya tuh bentukannya festival, jadi banyak artisnya. Bisa sampai acaranya tuh 2 hari sampai 3 hari tuh. Artisnya tuh bisa berpuluh-puluh gitu. Berarti IO-nya banyak uang dong ya? Sampai Emang di tiket sekarang tuh kebanyakan tuh acara di tiket, yang festival gitu pakai tiket kan. gitu. Iya, pakai tiket. Lumayan tiketnya, ada berapa yang paling depan banget tuh bisa 200 lebih, bahkan 300.000 tuh. Tapi alhamdulillah tuh laku aja karena mungkin artisnya banyak gitu ya. Artis pendukungnya banyak. Dan nambah saudara ya, kita ketemu-temu. Ada perbedaannya itu penonton acara sekarang tuh bentukan yang festival itu karena banyak artisnya, dan mereka dengan tiket mahal pun mereka rela mau beli. Dan itu bedanya tuh mereka sama sama acara yang gratisan, mungkin ya yang beli tiket tuh mereka benar-benar niat menonton, karena tiket mahal itu mereka paksain beli. Sampai hujan, dan waktu itu kita pernah main tuh acaranya tuh hujan tuh 2 kali acara festival gitu kayaknya. Turun hujan mereka tuh ini bertahan aja berdiri gitu, mereka asik-asik kayak gitu. Ya seru sih pokoknya, dengan kalau saya mas apa ya, bebas-bebas aja, maksudnya mau ngisi di acara yang mungkin yang tunggal, karena yang tunggal juga memang yang lumayan cukup sering juga Fagetos ya, untuk Fagetos doang kayak gitu. Yang festival ini lebih serunya kenapa kita bisa ketemu semua teman-teman kita, artis-artis lain bisa silaturahmi gitu. Biasanya kan zaman sekarang kan IO itu pengennya vokalisnya aja, Oh. full band. Gimana tuh, Bang? Masih ada itu sih. Masih ada kayak gitu? Masih ada. Bulan kemarin juga saya main di Kalimantan, itu memang cuma saya doang. Tapi saya selalu ngomong dan amanah Fagetos, takutnya kan mereka gimana tanggapannya kan, jadi seakan-akan kayak benar-benar mau jalan sendiri, nggak gitu juga. Karena memang kenapa mereka pengen saya sendiri, kadang-kadang di tempat acara mereka tuh yang mereka nggak nyiapin alat-alat yang seutuhnya band kayak gitu, mereka cuman -1 doang. Seringnya sih gitu kalau saya. Terus adapun pernah diiringin band sana, tapi ya bawain lagunya cuma 2 lagu doang. Jadi kalau Fagetos katanya mereka nggak nanggung apa gimana lah, nggak ngerti dari pihak IO-nya. Dan saya selalu terbuka sama aman Fagetos, begitupun sama si pihak label, karena yang megang saya sendiri sama Fagetos masih sama, itu aja gitu, yang megangnya labelnya sama itu. Keluarin album baru lagi atau enggak? Insya Allah. Sebenarnya kan kita udah ngeluarin single lumayan cukup banyak dari beberapa tahun ke belakang kemarin tuh. Cuman dari single itu kita mau nambahin entah 3 atau 4 biar jadi 12 lagu apa 11 lagu, biar jadi bentuk album digital. Jadi mungkin bicaranya jadi album, tapi penambahan 3 atau 4 lagu lagi gitu. Insya Allah lagi rencana itu. Harapan ke depan apa, Bang, buat band Fagetos? Ya mudah-mudahan band Fagetos bisa melejit kayak seperti dulu lagi. Lagu-lagunya apa namanya, banyak orang pakai di RBT. Sekarang sih nggak cuma RBT dong, kan ada macam-macam ya, digital, di Spotify segala macam. Mudah-mudahan semakin banyak orang gunain lagu kita. Dan apalagi ya, manggungnya mungkin manggungnya, walaupun kalau masalah terkait tadi kan bisa diatur ya, mengenai saya harus membagi waktu sama ibu saya. Manggungnya mungkin dicari jadwal-jadwalnya yang memang tidak terlalu rapat banget gitu. Ada jeda-jedanya kayak gitu mungkin. Enakan mana, Bang? Nyanyi sendiri atau dengan full band? Aduh,
karena jiwa saya sebenarnya jiwanya ngeband, Hmm. ya otomatis enak sama anak-anak. Hmm. Kalau sendiri pun, gimana ya? Iya tetap saya nikmatin karena saya sering juga maksudnya acara-acara yang memang eh, undangannya untuk saya sendiri doang gitu. Sebisa mungkin saya tetap harus bawain lagunya tetap lagu Fagetos sebenarnya. Tapi kadang-kadang dengan versi berbeda, pakai minus one yang memang kadang-kadang acaranya benar-benar apa ya, yang benar-benar kayak lagu itu harus melo-melo. Kan kalau saat kau pergi kayak gitu kan, yang versi beta lumayan agak teriak yang maksudnya kayak gitu kan. Itu dibikin aransemen lagi yang cuman kadang piano doang atau ada orkestranya. Tapi tetap jiwa saya di band sebenarnya. Kalau lebih menikmati mungkin lebih dekat sama teman-teman. Masih kuat nggak bang kalau nyanyi di event itu di atas 10 lagu? Sebenarnya masih, karena beberapa waktu kemarin kalau manggung selalu lebih daripada 10 lagu. Hebat ya. Jaga suara kayak gimana sih bang? Supaya Jaga, kuat segitu. nah itu dia, saya nggak bandel ya kalau makanan, saya nggak dipantang. Kayak gorengan katanya nggak boleh, saya makan gorengan. Gimana dong? Terus mungkin es. Kalau es saya mungkin agak jarang. Kalau minum es memang itu sih yang saya rasain. Kalau es tuh nggak tahu ya, bagi saya tuh agak sedikit, waduh, ini langsung tenggorokan. Ya itu aja. Istirahat harusnya memang yang Cukup cukup. ya? Untuk mencari inspirasi membuat lagu itu, kalau abang gimana sih caranya? Nah, kalau saya sih sebenarnya kan kebanyakannya tuh ngalir gitu aja, tiba-tiba apa yang udah saya alamin tiba-tiba set, saya tiba-tiba ada notasi yang sampai si kata-katanya tuh udah tergambar, saya langsung buat tuh. Kadang orang kan ada yang bikin lagu tuh dia bikin notasinya dulu, Ya. kadang-kadang sebulan atau 2 bulan kemudian baru bikin dapat liriknya. Macam-macam sih, beda-beda ya orang. Kalau saya tuh tipikal orang yang hari itu juga harus selesai gitu. Kalau saya harus selesai karena saya pengen benar original. Waktu itu juga saya ngerasain hal itu, saya harus kelarin sampai sama liriknya gitu. Kalau saya begitu. Dan ya memang apa namanya, kalau secara suasana saya selalu butuh suasana yang, karena keseringannya di malam hari emang datangnya tuh, dan saya selalu butuh suasana yang agak hening, yang nggak ada sama sekali apa di samping saya ada temennya. Saya pengen sendiri aja gitu. Gitu. Apa lagu yang pertama? Ada kehadiranmu, ada saat kau pergi, yang tadi saya bilang mungkin di Saat peringkat Aku Mencintaimu. Betapa Aku Mencintaimu. Betapa Aku Mencintaimu. Dari album awal itu yang paling berkesan sama lagu abang apa sih bang? Aduh, agak bingung ya. Karena kalau berbicara tadi yang saya bilang dia di RBT lumayan jago tuh yang 3 tadi. Ketiganya saya suka. Tapi mungkin kalau paling berkesan mungkin mana ya? Mungkin Betapa Aku Mencintaimu. Walaupun Saat Ku Pergi kan memang lumayan bagus juga. Tapi Betapa Aku Mencintaimu saat itu memang apa namanya? RBT-nya paling bertanya paling lama banget dia ininya. Menduduki peringkat pertama paling lama di antara yang 2 itu. Dan selalu sampai detik ini kita bawain lagu itu selalu jadi terakhir mulu. Jadi jagoannya maksudnya setelah Saat Kau Pergi baru kita bawain Betapa Aku Mencintaimu. Bang, nyanyi lagu Betapa Aku Mencintaimu dong. Oke. Tanpa gitar nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, betapa aku menyayangimu lebih dari yang kau tahu. Aku kan selalu ada di dekatmu. Aku kan selalu menemani harimu. Kau harus tahu betapa aku mencintaimu. Keren bang. Terima kasih. Bang, pesan-pesan buat anak muda zaman now
yang mau masuk ke dunia musik, apa sih Bang? Ya, pokoknya jangan pernah putus asa untuk terus berusaha, ikhtiar, berjuang demi mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu cita-citain melalui karya kamu. Dan jadilah diri sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Jujurlah dalam berkarya. Nah, insya Allah karyanya nanti bisa didengar sama masyarakat Indonesia dan mungkin pesannya bakal nyampe ke hati masyarakat Indonesia. Gitu aja. Gitu. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Teguh Fagetos. Gak berasa ya? Nggak kerasa ya. Gak berasa ya, ini tiba-tiba udah aja. Mau tambah lagi? Oh nanti, next kita ngobrolin Next aja, oke. kita ngobrolin yang lain nanti. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Teguh Fagetos, semoga banyak manfaat dari Amin. pembicaraan kita ini. See you di next episode guys. Bye, wassalam. Makasih Bang. Assalamualaikum. Sehat selalu dan tambah sukses Bang. Amin amin, terima kasih Bang Jaki.